Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep I/O device, ya, device controller dan device driver. Mari rekan-rekan mahasiswa kita sama-sama simak video berikut ini. Nah, yang pertama ini ya mengenai input device. Mungkin teman-teman kita ya sudah sering ya menggunakan atau memanfaatkan ya daripada teknologi input device ini atau unit masukan. Ya, biasanya ya kita menggunakannya pakai PC ya, bisa juga laptop gitu ya. Nah, unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, input device atau unit masukan yang umumnya digunakan personal komputer atau PC adalah ya yang tadi saya katakan ya, kita biasa menggunakan PC ya, yang umumnya ya ada keyboard, ada mouse ya. Nah, keyboard dan mouse ini adalah unit yang menghubungkan user atau pengguna dengan komputer. Jadi dengan menggunakan keyboard kita bisa ya memberi instruksi, misalkan kita mau mengetik ya di lembar kerja Office misalkan. Nah, itulah melalui keyboard itulah ya menjadi media, menjadi penghubung ya. Sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah ya dan menghasilkan informasi yang diperlukan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk sinyal input dan maintenance input. Nah, sinyal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Sedangkan maintenance input berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Jadi input device selain digunakan untuk memasukkan data, dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Ini ada beberapa contoh input device ya. Tadi sudah disebutkan keyboard. Keyboard berfungsi ya memasukkan data berupa huruf ya, angka, karakter atau simbol, serta sebagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Seperti menyimpan file ya. Ini perlu teman-teman ketahui. Kalau keyboard ya juga memiliki beberapa jenis ya, bisa di-search di Google ya dengan kata kunci jenis-jenis keyboard tentunya. Yang kedua, ini ada mouse ya. Fungsinya adalah untuk perpindahan pointer atau kursor ya secara cepat. Selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding keyboard atau double click. Mouse terdiri dari 3 tombol, yaitu tombol sebelah kiri, klik ya, tombol tengah atau tombol gulung, scroll, dan tombol kanan, right click. Yang mungkin tadi yang sebelah kiri mungkin left click mungkin ya, nah kanan, right click. Lalu yang tiga ada touchpad ya. Unit ini digunakan sebagai pengganti mouse ya, jadi fungsinya juga untuk memindahkan kursor secara cepat. Yang keempat ini mikrofon. Input device ini berfungsi untuk memasukkan data berupa suara yang akan disimpan di dalam memori komputer. Yang kelima ada scanner. Adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer dengan bentuk gambar. Selanjutnya ada output device ya, atau unit keluaran. Unit keluaran atau alat untuk menampilkan hasil pengolahan yang dilakukan oleh CPU. Nah, dalam teori control output dari suatu sistem adalah apa yang dapat diukur. Dalam pengolahan informasi ya, output adalah proses transmisi informasi atau informasi yang ditransmisikan itu sendiri. Output dari satu proses mungkin membentuk masukan untuk lain prosesor informasi. Ini ada beberapa contoh output device ya berserta fungsinya. Yang satu itu ada monitor.
yaitu alat keluaran yang memberikan dan menampilkan informasi atau data atau instruksi ya yang dihasilkan atau sedang dilakukan oleh komputer. Yang kedua, printer, yaitu alat keluaran yang dapat mencetak teks atau gambar hasil pengolahan komputer ke media kertas atau media lainnya seperti kertas transparansi. Yang ketiga ada plotter ya, merupakan alat keluaran yang mempunyai fungsi sama dengan printer. Perbedaannya adalah plotter digunakan untuk mencetak gambar yang berukuran cukup besar, seperti gambar mesin ya dan konstruksi bangunan. Yang keempat ada speaker ya atau headset. Speaker adalah alat keluaran yang menghasilkan output dalam bentuk suara. Kelima ada proyektor, yaitu alat keluaran yang fungsinya sama seperti monitor. Biasa digunakan untuk presentasi ya, karena gambar yang dikeluarkan dipancarkan melalui cahaya yang langsung ya. Bisa dipancarkan ke dinding sehingga bisa diatur skalanya. Yang keenam ini headset ya, adalah gabungan antara headphone dan mikrofon. Alat ini biasanya digunakan untuk mendengarkan suara ya dan berbincang dengan perangkat komunikasi atau komputer. Misalnya untuk VoIP. Saat ini teknologi headset sudah merambah ke dunia komunikasi, khususnya teknologi telepon selular. Selanjutnya ini device controller ya. Device controller merupakan bagian dari organisasi fisik sistem input-output ya, yang berfungsi sebagai pengendali digital terhadap peranti input-output dan juga bertanggung jawab atas komunikasi data antara peranti input-output dengan sistem internal komputer. Nah, port controller merupakan device controller khusus yang mengatur pengiriman data antara bus input-output internal, misalnya PCI bus ya dengan bus input-output eksternal seperti bus paralel, ya, bus serial, dan bus USB. Selanjutnya driver ya. Driver merupakan software yang menghubungkan sistem komputer dengan device. Dapat dimisalkan sebuah aplikasi membutuhkan suatu data dari device, maka aplikasi tersebut akan memanggil fungsi yang terdapat pada OS dan OS akan memanggil fungsi yang terdapat pada driver. Driver inilah yang akan berkomunikasi dengan device untuk mendapatkan data. Nah, setelah driver mendapatkan data dari device, maka data tersebut dikirimkan ke OS lalu ke aplikasi. Sebagian besar device akan dapat ya berjalan tanpa adanya driver yang sesuai yang terinstall pada OS. Device driver dapat berjalan pada dua mode ya, yaitu user mode dan kernel mode. Mode yang digunakan bergantung pada tipe kode yang sedang berjalan. Driver yang berjalan di user mode tidak dapat mengakses virtual address yang dicadangkan untuk OS. Pembatasan ini mencegah aplikasi dari mengubah atau merusak data pada OS, sedangkan dalam kernel mode, driver berbagi virtual address sehingga apabila driver mengalami crash, maka seluruh OS akan mengalaminya juga. Karena driver adalah sebuah software, maka driver rentan memiliki bug. Bug ini dapat menimbulkan masalah pada operasional komputer. Oleh karena itu, driver yang berjalan pada kernel mode perlu diperhatikan lebih lanjut. Selain itu, karena driver dapat dibuat oleh third-party hardware provider, maka tidak mengejutkan apabila driver pada Linux ataupun Windows sering menimbulkan crash. Ya. Kita juga dapat mengetahui berbagai vulnerability ya pada device driver di internet. Nah, untuk mengurangi dampak dari masalah tersebut, maka sebelum proses instalasi device driver, sebaiknya kita mengetahui apakah driver tersebut aman untuk diinstal atau tidak. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.